Jika kita ingin memahami lebih dalam lagi tentang kedudukan makom dal. Makom dal adalah makom disusahkan oleh Allah jiwa nafsu. Makom dal adalah makom dilemahkan jiwa nafsu. Mari kita melihat bagaimana keadaan makom dal para nabi Allah, para Rasulullah yang juga pernah mengalami makom-makom dal dilemahkan oleh Allah. Kita melihat bagaimana kedudukan Nabi Adam ketika lupa diri setelah memakan buah kuldi. Nabi Adam dijatuhkan martabatnya karena telah gagal menjalani ujian dari Allah agar untuk tidak mendekati buah kuldi. Karena inilah awal pertama kali Nabi Allah Adam diuji oleh Allah. Di dalam kenikmatan dimasukkan di dalam surga. Di dalam kedudukan diangkat derajatnya sebagai makhluk yang terbaik di antara makhluk yang Allah ciptakan. Sebagai insan kamil khalifatullah. Maka awal ujian Nabi Adam diuji oleh Allah agar tidak mendekati buah kuldi. Maka surga itu adalah pada awalnya adalah tempat ujian pertama kali bagi Bani Adam. Yaitu khususnya Nabi Adam ketika bersama ibu Hawa diuji untuk agar nafsunya tunduk atau tidak dengan perintah Allah. Namun apapun kenyataannya, nafsu manusia tetap gagal walaupun itu nafsunya Nabi Adam. Memang Nabi Adam enggan menjalankan semua apa yang menjadi keinginan ibu Hawa. Tetapi satu kelemahan Nabi Adam, kecintaan kepada istri ataupun wanita menjadikan dia jatuh kepada martabat yang rendah sehingga dia rela menjalankan suatu perbuatan zalim demi seorang yang dicintai ibu Hawa. Maka inilah suatu contoh bagi kaum Adam gagal menjalankan ujian karena godaan dan rayuan wanita. Begitu juga seorang wanita diuji Allah dengan harta benda. Mereka juga gagal dengan keinginannya untuk memiliki sebagaimana keinginan ibu Hawa untuk memiliki dan merasakan buah kuldi. Sehingga mereka lupa diri karena tipu daya bisikan oleh iblis. Sehingga keadaan mereka dijatuhkan di makom dal oleh Allah. Diturunkan ke bumi dalam keadaan telanjang tidak pakaian. Dalam keadaan kedudukan sebagaimana hewan tidak memakai pakaian. Maka dari itu, inilah keadaan yang bisa kita lihat bagaimana makom dalnya para nabi untuk sadar kembali kepada Allah dengan bertaubat dan memohon ampun serta hidayah dari Allah. Maka Nabi Adam pun mengakui bahwasanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini suatu kenyataan nurani Nabi Adam mengakui akan kezalimannya. Sehingga ketika dia tahu bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penolong, dia tidak lari dari Allah, tetap mendekat kepada Allah. Bahkan menangis bertahun-tahun mengharap ampunan dari Allah. Inilah jiwa Nabi Adam yang diuji Allah dengan kenikmatan di surga lalu terjatuh di makom dal sebab hawa nafsu. Namun masing-masing nabi diuji Allah dengan kelebihannya masing-masing. Pada intinya huruf dal adalah makom di mana seseorang dijatuhkan martabatnya di dalam keadaan kelemahan, di dalam keadaan kesusahan. Mungkin karena ada jiwa yang khilaf, mungkin ada jiwa yang lalai, mungkin ada jiwa yang tidak istiqomah sehingga Allah mengingatkan dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan dibuli, dengan dipenjara sebagaimana Nabi Yusuf. Semua adalah ujian Allah untuk mengangkat derajat hambanya, untuk menuju makom-makom kesabaran.
makom-makom ketundukan, makom-makom ketergantungan kepada Allah mutlak. Mari kita lihat bagaimana rasa susahnya Nabi Muhammad. Beliau sangat lemah di dalam keadaannya yang yatim piatu tanpa pertolongan. Namun Nabi Muhammad tidaklah putus asa. Dengan gigih semangat selalu berdoa memohon pertolongan Allah. Dan kita lihat bagaimana rasa susah Nabi Muhammad. Kesusahan Nabi Muhammad memikirkan bagaimana umat ketika mengalami jahiliyah. Melihat bagaimana kaum manusia menyembah patung dan berhala. Inilah kesusahan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menjalankan laku uzlah, menyendiri di Gua Hira, memohon petunjuk kepada Rabbul Alamin untuk memberi petunjuk bagaimana agar umat sadar kembali kepada yang hak. Dengan berdoa dan bertafakur kepada pencipta langit dan bumi sebelum tahu siapa sesungguhnya Rabbul Alamin yang berhak disembah. Kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilemahkan Allah, ketika dibakar oleh api Raja Namrud. Nabi Ibrahim dalam keadaan tunduk berserah diri kepada Allah, bergantung total kepada Allah, bergantung mutlak kepada Allah. Bahkan ketika Nabi Ibrahim dibakar di dalam apinya Raja Namrud, malaikat Jibril datang untuk memberi pertolongan. Namun apa yang menjadi jawaban Nabi Ibrahim? Aku tidak membutuhkan engkau, wahai Jibril. Yang aku butuhkan adalah Rabbul Alamin. Aku menunggu pertolongan Allah. Sehingga Allah berfirman kepada api, Ya nar, bardan salamun Ibrahim. Ketika naru dipadamkan oleh Allah, satu yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim, salam, keselamatan dari Allah. Walaupun api padam, namun ketika Allah tidak mengiringi dengan salamun ala Ibrahim, mustahil Nabi Ibrahim akan selamat. Mungkin walaupun api telah padam, tetap akan diburu kematiannya oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Maka Allah mengiringi padamnya api dengan salam ala Ibrahim. Itulah keadaan orang-orang yang ditinggalkan Allah dari golongan para nabi dan rasul. Kita melihat bagaimana Nabiullah Ayub ditinggalkan Allah dengan ujian yang sangat berat ketika Nabi Ayub ditinggalkan anak istri karena mengalami sakit. Namun tetap istiqomah berzikir lisan dan hatinya dengan menyebut Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita melihat bagaimana Nabiullah Yunus ditinggalkan Allah karena putus asa di dalam berdakwah terhadap umatnya, sehingga Nabi Yunus meninggalkan umat dalam keadaan marah dan putus asa, lalu dimakan oleh ikan paus di dalam lautan. Di dalam lautan ikan paus, Nabi Yunus mengalami kegelapan yang berlipat-lipat, namun tetap tanpa putus asa bergantung kepada Allah, menempatkan makomnya kehambaan dengan doanya yang selalu diapankan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus mengakui kedolimannya dengan memuji Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan kedolimannya diakui di hadapan Allah, sebagaimana Nabi Adam mengakui kedolimannya. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dijatuhkan derajatnya ketika dia disenangi oleh ayahnya Ishak, anak yang paling dicintai dan dimuliakan di antara saudara-saudaranya. Lalu Allah menjatuhkan beliau di sumur dengan cara dijatuhkan oleh saudaranya dan dianggap setelah mati dimakan oleh serigala. Maka Nabi Yusuf dalam kesabarannya menunggu pertolongan Allah,
lalu diangkat oleh Perdana Menteri Mesir, diangkat menjadi anak. Inilah keadaan para nabi dan rasul ketika dijatuhkan jiwa nafsunya, sehingga mereka mengerti bahwa setiap kesusahan dan penderitaan tiada lain tempat bergantung hanya kepada Allah. Memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah dengan cara berdoa melalui kolbu dan lisan dan pikiran memahami sifat al-husna Allah. Lalu hati dan nafsu hakul yakin bahwasanya tiada yang bisa dimintai pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim.